Salam teman-teman sekalian, puji nama Tuhan. Kembali lagi dengan saya dalam video kali ini. Saya percaya teman-teman semua terus diberkati dengan video-video yang saya upload. Mari terus mendukung channel TV Laskar Kristus ini. Kali ini teman-teman sekalian, kita lagi akan mengomentari seorang mu'alaf yang mengaku lulusan dari sekolah teologi dan juga mengaku sebagai pendeta. Ya, teman-teman sekalian, seperti yang sering saya katakan, bahwasanya rata-rata mereka yang keluar dari Kristen ini dan masuk ke agama Islam, dan ketika mereka bersaksi, ya, menceritakan tentang agama Kristen, itu mereka selalu berkata bahwa mereka ini adalah misionaris, mereka pendeta muda, mereka lulusan dari Vatikan, lulusan dari sekolah teologi, dan macam-macam yang mereka katakan dengan kebohongan-kebohongan dan sangat dipercaya ya oleh umat Islam. Nah, teman-teman sekalian, kali ini kita akan mengomentari mu'alaf ini, ya, ada mbak-mbak ya udah mu'alaf masuk ke agama Islam. Dia berkata bahwa dia adalah sekolah teologi dulu dan juga sudah pernah jadi pendeta. Untuk itu langsung saja untuk kita melihat videonya terlebih dahulu, dan nanti kita akan komentari secara bersama-sama teman-teman. Berikut videonya. Kematian Tuhan Yesus itu kan waktu Tuhan Yesus berdoa di dasar itu dibilang berdoa kepada Bapaknya. Kemudian di kayu salib itu Tuhan berkata, ya pakai dalam tanganmu keserahkan nyawa kepada Allah. Dari situ timbul pertanyaan, ini sebenarnya Tuhan itu cuma satu, atau karena kalau secara langsung seperti yang Tuhan itu kan ada malaikat berupa merpati. Dari situ mulai timbul pertanyaan-pertanyaan, dan kemudian saya banyak melihat Dr. Zakir Naik. Itu saya dengar penjelasan tentang masuk akal sekali, masuk logika sekali untuk saya dari situ. Masya Allah. Teman-teman sekalian, itu yang menjadi penjelasan daripada mu'alaf ini ya. Dia berkata bahwasanya dia adalah seorang teologi yang sudah belajar ya di bangku teologi tentunya, artinya calon sarjana teologi ya, dan nanti bisa jadi pendeta, bisa ya jadi misionaris ya ke depannya. Tetapi teman-teman sekalian, saya secara pribadi meragukan kalau mbak ini ya sebagai seorang teologi, apakah dia sudah lulus sekolah teologi atau tidak. Tetapi yang jelas saya meragukan dia pernah belajar sebagai seorang teologi. Tetapi teman-teman ya, kita akan mengomentari apa yang menjadi pernyataannya. Dikatakannya dia timbul banyak pertanyaan. Semakin banyak dia baca Alkitab, dia semakin timbul pertanyaan-pertanyaan, sehingga memberikan kesan bahwa Alkitab ini memberikan kebingungan bagi setiap pembacanya. Dan ini fitnah, ini tidak benar teman-teman sekalian. Karena ketika kita membaca Alkitab, justru kita akan mendapatkan hal-hal yang baru, menyejukkan hati, memberikan kepada kita pandangan-pandangan positif ya ke depannya ya. Bukan justru seperti yang disampaikannya. Kalau kita berkata kita punya pertanyaan ketika kita membaca Alkitab, itu hal yang wajar. Apalagi di bangku teologi, kalau memang dia benar-benar sudah teologi. Karena di teologi banyak akan timbul pertanyaan. Dan seharusnya itu sudah tuntas ya. Tidak mungkin tidak ada dosen ya bagian doktrin tentang kekristenan itu memberikan penjelasan yang akurat kepadanya.
Ya, dan jika itu tidak didapatnya setelah dia berteologi ya, saya sampaikan ya melalui channel Ayah Sofia, silakan suruh Mbak ini untuk bertanya dengan saya. Ya, bisa komen di video saya ini dan saya bisa diskusi dengan dia, memberikan pemahaman tentang Tritunggal kepadanya. Nah, jadi ini mustahil sekali kalau ini tidak dijelaskan di sekolah teologi ya teman-teman sekalian. Dan bukan hanya itu saja, bukan hanya tentang kealahan, apakah Allah itu 1, 2, 3, itu bukan hanya pertanyaan ini saja yang akan timbul ketika kita belajar teologi. Kita bisa akan bertanya, di mana Yesus di umur 13 tahun sampai 29 tahun? Kok dari 12 tahun dia menghilang, lalu tiba-tiba di umur 30 tahun dia sudah muncul kembali dan dia melakukan banyak mujizat dan mulai melayani, ya gitu. Nah, di mana? Ini menjadi pertanyaan. Kedua, bagaimana cara bisa menggambarkan tentang wajah Tuhan Yesus itu sehingga ada di foto-foto saat ini, ya gitu. Itu akan menjadi pertanyaan buat kita, ya. Jadi hal ini saya tidak masuk akal kalau dia tidak sampai tuntas dan tidak ada orang yang memberikan jawaban ini kepadanya. Jadi saya rasa ini dia berbohong, ya, dia berbohong. Dan juga saya meragukan dia sebagai seorang teologi ya teman-teman sekalian, karena pernyataannya dia mengutip kita ayat Alkitab tadi itu, dia katakan bahwa ada malaikat ya dalam bentuk burung merpati ya. Ini salah teman-teman sekalian, ini salah. Yang sebenarnya adalah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ya. Itu yang benar. Kita melihat di dalam Lukas pasalnya yang ketiga ayat 22. Firman Tuhan berkata begini teman-teman sekalian, bisa baca bersama. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ya. Jadi sekali lagi ini dia berkata bahwa malaikatnya ini bukan malaikat tapi roh Tuhan, ya. Kalau kita lihat di versi Matius pasal 3 ayat 16 berkata begini. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, ya. Jadi sekali lagi di dalam penyampaian yang tadi dia mengatakan malaikat yang turun dalam wujud burung merpati, ya. Bukan, tetapi roh Tuhan, ya, atau roh Allah. Dan kita Matius menjelaskan bahwa ini adalah roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ya. Jadi sebenarnya di dalam konsep pembaptisan Yesus itu ada 3 pribadi yang dalam waktu bersamaan itu ada hadir di sana. Yang pertama, ada suara dari sorga, dan juga ada burung merpati, ada Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, dan juga ada Yesus Kristus sang firman itu. Jadi di sini saja saya sudah menjelaskan tentang Tritunggal. Jadi sebenarnya ini tidak membingungkan ya. Cuma mungkin Mbak ini tidak belajar benar-benar dulu ketika dia dalam bangku teologi ya. Jadi untuk teman-teman sekalian sangat tidak masuk akal jika dia berkata adalah seorang teolog dan dia membingungkan tentang 1, 2 atau 3 Tuhan. Jadi teman-teman sekalian, inilah hal-hal yang seringkali dipertanyakan oleh mereka yang mu'alaf, dan ini menjadi pernyataan mereka karena mereka terus-menerus bingung tentang Tritunggal, ya. 1, 2, 3, kok 3 Tuhan? Ya, jadi ini kalau dia orang teologi ya, sudah belajar teologi ya, pasti akan paham hal ini. Karena itu pelajaran dasar, pasti diajarkan gitu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus ini diajarkan. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, tentang Tritunggal saya sudah membahas berkali-kali di video saya, juga di video tanpa ragi, video teman-teman apologetik yang lain, di Kristubar Kristen, begitu banyak sekali yang membahas tentang Tritunggal ini. Jadi sekilas saja saya sampaikan saat ini. Ingat bahwa Bapa itu atau Allah itu punya firman dan juga punya Roh Kudus. Seperti yang kita bacakan tadi di dalam Alkitab tadi, bahwasanya ada Roh Kudus. Nah, jadi ada pribadi Allah Bapa, ada pribadi firman, dan juga ada pribadi Roh Kudus. Jadi ketiga-tiganya satu hakikat, karena ini tidak bisa dipisahkan. Jadi itulah yang disebut dengan Tritunggal. Jadi teman-teman sekalian, terima kasih ya. Sampai di sini kita akan membahas video bab mu'alaf ini, dan nantikan saya di video-video yang berikut. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.